Assalamualaikum, hai teman-teman semua, gimana kabar kalian hari ini? Semoga selalu sehat dan ceria ya. Nah, kali ini Kak Andini akan membacakan cerita Tobi si tikus kota. Yuk kita ikuti bersama ya. Tobi adalah seekor tikus yang tinggal di sebuah kota besar. Kalian lihat gambar ini? Ya, Tobi tinggal di sebuah toko yang terletak di belokan jalan itu. Ia tinggal di sana bersama saudara-saudaranya. Tobi jarang keluar di siang hari karena ia akan langsung berhadapan dengan jalan raya yang padat dan bising. Suara manusia berteriak-teriak, suara klakson mobil yang bersaut-sautan, dan suara-suara seperti barang berat yang dijatuhkan. Dak dok dak pruk. Kadang di malam hari Tobi keluar dan tak pulang ke rumahnya. Ia ingin pergi ke taman yang ada di seberang toko. Ia berdiam di dekat sebuah tong sampah yang memiliki kotak dan atap. Ia ingin menikmati suasana tenang di taman itu. Tenang? Benarkah? Tobi sedang menikmati makan malamnya di taman kota ketika tiba-tiba seekor kucing mengusiknya dan mengejarnya. Tobi berlari sekuat tenaga. Ia berlari zigzag untuk mengecoh si kucing. Kucing itu benar-benar menyebalkan. Ia seolah tahu gerakan Tobi yang hendak mengecohnya. Tobi berlari menuju jalan raya, lalu berlari sekencang-kencangnya menerobos lalu lalang mobil. Suara klakson mobil tiba-tiba bersaut-sautan di belakangnya. Ia menengok sejenak. Rupanya si kucing tak berhasil mengejarnya karena ia tak bisa menyeberang jalan. Tobi masih terus berlari karena ia khawatir si kucing berhasil mengejar hingga menyusulnya. Akhirnya setelah merasa aman, Tobi mulai melihat ke sekeliling. Sambil mengatur nafasnya yang tersengal-sengal, Tobi merasa belum pernah ke daerah ini. Lama ia termenung. Kalau harus kembali, ia merasa sedang lelah dan tak tahu mesti kemana. Tiba-tiba di seberang jalan, ia melihat sebuah truk buah sedang diparkir pemiliknya. Perutnya kembali terasa lapar. Akhirnya ia berlari ke arah truk itu sekedar mencari makanan untuk mengganjal perutnya. Sejenak ia menoleh ke kanan dan ke kiri. Setelah dirasa aman, akhirnya ia segera memanjat truk buah itu. Matanya terbelalak melihat buah yang begitu banyak dan kelihatan ranum. Ia pun makan dengan lahapnya. Tobi makan dengan lahapnya karena sebelumnya ia tak pernah menemukan buah-buahan yang begitu ranum dan lezat. Saking asiknya ia makan, Tobi tak menyadari kalau truk itu mulai bergerak perlahan. Rupanya truk itu tengah mengirim suplai buah-buahan ke sebuah restoran di dekat situ. Dan kini truk itu sedang bergerak mengirim ke pesanan berikutnya. Truk itu terus melaju. Sesekali truk itu berhenti untuk menurunkan pesanan-pesanan. Muatan truk itu begitu banyak hingga buah yang Tobi makan tak terlihat. Tapi Tobi takut juga jika ia ketahuan pemilik truk ini. Karenanya ia pun memanjat sebuah timbunan keranjang dan bersembunyi di sana. Tobi merasa truk itu berhenti. Ia mendengar suara siulan dari pemilik truk itu dan ia juga mendengar suaranya melompat. Tobi begitu ketakutan hingga merasa badannya gemetaran. Ia memutuskan untuk turun dari truk itu. Sebelum pemilik truk itu menemukannya, segera ia memanjat keranjang buah. Namun, ia terpergok oleh pemilik truk yang akan segera menghardiknya dan mengejarnya. Tobi berlari tak tentu arah hingga ia melihat kerumunan semak di depannya. Segera ia melompat ke dalam dan bersembunyi di sana. Nah, segitu dulu teman-teman. Bagaimana petualangan Tobi selanjutnya di desa? Yuk ikuti ya episode Tobi di desa. Tadi cerita tentang Tobi yang sedang berada di kota. Nah, tahukah kalian fakta tentang Tobi si tikus ini? Tikus memiliki daya ingat yang sangat baik teman-teman. Mereka ingat rute yang dilewatinya dengan baik. Tikus adalah hewan sosial, sangat mudah bergaul. Mereka suka berkelompok dan sangat dekat dengan keluarga mereka. Tikus juga mudah curiga, terutama pada hal baru yang ada di lingkungan mereka. Jangan salah,
Tikus adalah hewan yang sangat bersih. Tikus tidak suka jika badannya kotor. Ia akan merawat diri dan mandi beberapa kali sehari. Tikus juga buta warna dan penglihatannya sangat buruk. Tapi mereka memiliki indera perasa yang sangat sensitif di kumisnya. Tikus juga adalah seorang pemanjat, pelompat, dan perenang yang lincah. Selain lompatannya hingga 120 cm, mereka juga dapat berenang hingga 3 hari dan menahan nafas selama beberapa jam. Gigi mereka sangat tajam dan terus akan tumbuh. Karenanya, mereka akan terus mengasah gigi mereka dengan cara menggigiti atau menggerogoti barang-barang di sekitarnya. Ekor mereka memiliki banyak fungsi, selain sebagai alat keseimbangan ketika mereka memanjat, juga sebagai alat komunikasi sesama mereka. Tikus memiliki 60 spesies di seluruh dunia dan dia memiliki tingkat reproduksi yang sangat tinggi. Nah, gitulah teman-teman cerita tentang Toby si tikus ketika dia berada di kota. Untuk selanjutnya, Toby akan menceritakan pengalamannya ketika dia berada di desa. Sampai jumpa di cerita selanjutnya. Wassalamualaikum. Dah.